Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayyuhal muslimun wal muslimat wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi adada ma khalaqa fis samaa. Alhamdulillahi adada ma khalaqa fil ardh. Alhamdulillahi adada ma baina dhalik. Alhamdulillahi adada ma huwa khaliq. Alhamdulillahi alladhi hadana bi abdihi al-mukhtari man da'ana ilayhi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha adh-dhunub wa taslihu biha al-qulub وتنتلك بها العصوب وتلين بها الصعوب على آله وصحبه ومن إليه منسوب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وشدد لساني واهد قلبي بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, mari kita sama-sama panjatkan puji berserta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha baik. Karena kebaikan Allah yang maha baik, Allah telah memilih kita untuk duduk di tempat yang baik bersama orang-orang yang baik. Di dalamnya, di tempat baik tersebut dibacakan maulidnya makhluk terbaik. Dan semoga duduknya kita di tempat yang baik ini mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha baik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati dan Allah muliakan para asatid wal ustaz, wabil khusus wabil akhassil khusus Kiai Haji Badruz Zaman radhiyallahu an, mata'an Allah bituli hayatih. Dan begitu juga guru kita semua Kiai Haji Muhammad Nawawi atau yang kita kenal Ustadz Muna. Kita doakan beliau semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga doakan bersama-sama Qori internasional kita, yaitu Ustadz Wahyu, mata'an Allah bituli hayati. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan tidak lupa juga kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa duduk di bermuwajahah, kita bisa duduk di tempat yang dimana tempat tersebut pasti didatangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti di sini kita akan dipandang oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu perbaikilah kalian punya niat, perbaikilah hati-hati kalian ketika kalian akan duduk di majlis yang mulia ini. Hati-hati kalian datang ke sini bukan untuk mencari ilmu, akan tetapi untuk mencari hal-hal duniawi. Maka dari itu saya akan menganjurkan, ini ajaran para salafun salih terdahulu yang diajarkan oleh Imam Kutub Qutbil Irsyad wa Gauthil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau mengajarkan kepada kita sebelum kita mengaji, sebelum kita mengajar, beliau selalu menekankan kepada kita agar niat yang luas bagi kita,
Agar apa? Agar kalian mendapatkan faidah, agar mendapatkan fadlum minallah yang sebesar-besarnya. Ya, maka dari itu sebelum kita mulai ikutin bersama-sama. Ya, siap apa tidak? Siap apa tidak? Ini kayaknya kamera kurang deketin ini. Coba deketin ini. Siap apa tidak? Masih semangat? Sallu ala Nabi Muhammad. Jangan di zoom, majuin aja. Ikutin semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki fi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtiqa'a wajhillah wa ridaihi wa qurbihi wa thawabihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lihat kenapa ulama-ulama terdahulu, para salafun salih terdahulu bisa mendapatkan kedudukan yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena luasnya dia di dalam berniat. Suatu pekerjaan di situ bisa beribu-ribu niat. Beda dengan kita. Kalau niat ngaji ya udah niat ngaji doang. Kalau ulama terdahulu mengajarkan kepada kita seperti tadi yang kita baca bersama-sama, nawaitu ta'alluma wa ta'lim. Niat kami datang ke sini untuk belajar dan mengajar. Kapan kita bakal mengajarnya? Ketika sekarang diberi nasihat, ketika sekarang diberikan ilmu, kita pahami dan kita niatkan. Ketika kita sudah mendapatkan ilmu, ingin mengajarkan kepada orang lain. Walaupun kalian tidak mengajarkan, akan tetapi amal baik tersebut sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ditambah lagi niat wa tazakkura wa tazkir. Saya niat juga datangnya ke sini untuk mengingatkan kepada kalian dan diingatkan oleh kalian. Kalian datang ke sini untuk diingatkan oleh yang namanya mubaligh, oleh yang namanya dai untuk diingatkan. Ketika kalian sudah ingat kembali, niatkan. Ketika saya sudah ingat, saya akan memberi ingat semua orang yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, misalkan mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tadzakkura wa tadzkir wan naf'a wal intifa'. Dan duduknya kita di sini untuk mendapatkan manfaat dan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Niatkan seperti itu. Walaupun kalian tidak memberikan faidah kepada orang lain, enggak apa-apa, karena kalian sudah dicatat satu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Qutbil Anfas sahibul Maulid Simtud Durar, beliau mengatakan di dalam majmu' kalamnya, wasi'u fin niyyah. Luaskan kalian di dalam berniat. Karena Allah Subhanahu wa taala la yanduru ila suwarikum wa ajsamikum walakinna yanduru ila qulubikum wa niyyatikum. Allah melihat tidak dari gambaran pakaian kalian, warna kulit kalian, enggak Allah lihat itu, akan tetapi yang Allah lihat adalah hati-hati kalian. Ya, maka Sahibuz Zubat beliau mengatakan fasahihin niyati qablal amali. Perbaikilah niat kalian sebelum melakukan amal-amalan tersebut. Ya, begitu banyak di zaman Imam Qutb Habib Abdullah bin Al-Haddad, ketika itu ada orang yang takutnya datang ke sini itu karena amal-amalan dunia, al-amal li ajlin nas, atau amal li ajlil fulus, atau amal li ajlid dunya, itu adalah perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sedangkan Allah memerintahkan kepada kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Kata Allah, al-ayah wallahu a'lam bil murad. Allah tidak memerintahkan kepada kalian untuk beribadah kecuali ibadah tersebut dilandasi dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu perbaiki niat kalian datang ke sini untuk apa? Bukan karena untuk bertemu dengan Habib yang ganteng, betul? Habibnya ganteng gak? Jujur deh, jujur. Ya jelas ganteng, namanya juga laki. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini lupa jadinya ya. Yang punya HP buka HP-nya. Buka dulu bentar, ada kuotanya enggak? Enggak ada. Ya udah, anak buka hotspot deh. Buka HP-nya, lihat channel Abu Bakar bin Jindan, share oleh kalian. Ya, niat dong. Niatkan untuk dakwah. Walaupun kita tidak bisa secara langsung, ente ini harus begini, nggak bisa, kita bantu. Gimana aja caranya kita dakwah ini. Jangan kalian gunakan HP ini untuk maksiat doang, jangan. Ya, jadiin HP kalian juga untuk sarana masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, alhamdulillah, mari kita sama-sama panjatkan puji berserta syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada malam hari ini kita bakal dikerumuni, sudah dikerumuni oleh para malaikat, para anbiya, para syuhada dan salihin. Sebagian ulama ketika dibacakan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di suatu tempat, bahwasanya Nabi pasti datang. Yakin apa tidak? Yakin apa tidak? Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid beliau mengatakan, bi husnil i'tiqad tahsulul murad. Dengan bagusnya keyakinan kita, maka akan hasil apa yang kalian yakinkan. Kalau kita yakin pada malam hari ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, insyaallah pasti Rasul dah. Tapi kalau hati kita, masa iya Rasul datang? Ya, masa iya Rasul datang? Enggak mungkin ah. Ya udah, jangan harap kalau Rasul itu bakal datang. Sebagian ulama banyak ketika dibacakan maulidnya Nabi atau diadakan sebuah majelis ilmu, maka di situ pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Mau tahu datangnya sama siapa? Sebagian ulama ketika beliau menjelaskan bahwasanya Rasul itu datang enggak sendirian. Rasul itu enggak sendirian. Mau tahu sama siapa? Para salafun saleh, para sahabat, para datang pada semuanya untuk melihat, untuk duduk di sini. Untuk apa mereka gunanya duduk di sini? Yastaghfiruna lahum, memintakan ampun kepada orang-orang yang ada di sini. Ya, maka dari itu bersihkan hati kalian agar kalian ini mendapatkan nazrah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rindu enggak sama Rasul? Betul rindu apa tidak? Ibu-ibu yang depan ini lemas banget kayaknya nih. Rindu sama Rasul apa tidak? Kalau rindu biasanya suka ngapain sama Rasul? Nelpon, video call, SMS-an, sholawat, beneran. Masya Allah, keren. Ini kampung apa namanya ini? Grand Risco. Masya Allah, kirain nggak suka pada sholawat. Suka sholawat, suka. Mau hadis yang tentang menjelaskan fadilah tentang sholawat, mau? Beneran? Bahwasannya galak yang diriwayatkan oleh Imam Ali karamallahu wajha wa radhiyallahu an, beliau mengatakan, man shalla alayya fi majma'in nas, barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam perkumpulan yang sepenuh ini, yang ramai begini, kata Rasul apa? Maka dia akan masuk surga tanpa dihisab. Mau apa tidak? Mau apa tidak? Jadi sholawatnya sekali tapi rame-rame, itu bakal jadi tiket masuk surga tanpa di. Allahumma ij'alna minhum, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Biasa suka baca sholawat apa? Hah? Sholawat apa? Jibil kulub mulu kayaknya. Hatinya lagi sakit kayaknya nih. Ya.
Maka dari itu, ini adalah ketika kalian berkumpul di suatu tempat seperti ini adalah bukti cinta kalian kepada Habibuna Muhammad, Syafi'una wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niatkan duduknya kalian di sini untuk mengagungkan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ketika kalian mengagungkan kelahirannya Nabi Muhammad, sebetulnya melahirkan atau mengagungkan kelahirannya Nabi bukan hanya seperti ini acaranya, ya. Bukan dengan seperti ini doang, masih banyak. Ketika kalian puasa, niatkan saya besok puasa untuk mengagungkan kelahirannya Nabi Muhammad. Saya mau sedekah, niatkan sedekah ini untuk mengagungkan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya juga mau melakukan amal-amal baik, niatkan untuk mengagungkan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini sebetulnya di dunia ini harus terus membuat bahagia Nabi Muhammad, karena nanti di sana nggak ada lagi yang bisa bikin ente orang bahagia kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu jangan pernah bosan kalian untuk datang duduk di majlis-majlis yang diridhai oleh Allah, majlis-majlis yang dibacakan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kita ini harus malu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kita ini harus malu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul setiap malam itu nangis untuk kita, takut umatnya ini masuk neraka, sehingga suatu ketika itu datang malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bertanya, malaikat, bagaimana sih keadaan neraka itu? Apa aja yang ada di dalam neraka tersebut? Ada berapa sih neraka tersebut? Lalu Sayyidina Jibril alaihi salam beliau menjelaskan bahwasannya neraka itu ada 7 tempat. Banyak banget ya katanya, kata Rasul. Terus yang paling parah ini, yang paling nomor 7 ini buat siapa sih katanya? Yang nomor 7 atau fidarkil asfal itu adalah orang-orang yang munafik. Orang-orang yang hati-hati apabila ada di sini yang munafik. Di depan baik, di belakang ngomongin. Di depan baik, di belakang ngegunjing, menggibah dia. Jangan, hati-hati. Karena orang tersebut biasanya nih ya, tapi jangan dibiasain. Biasanya kebanyakan ibu-ibu apa bapak-bapak? Ibu-ibu apa bapak-bapak? Ibu-ibu apa bapak-bapak? Bapak-bapak katanya, ngaku aja nih bapak-bapak diam. As-sukut alamatu, dia diam itu ngerasa berarti dia ya. Perasaan biasanya nih ya, biasanya di kampung aneh nih, kebanyakan tuh ibu-ibu yang suka gibah. Ya, sama. Cuman nggak ngaku, ya Allah. Baru aja kita ini udah bohong gimana ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, yang pertama itu yang paling bawah fidarkil asfal itu adalah orang-orang yang munafik. Maka dari itu berhati-hatilah kalian, jangan bermunafik baik ke guru khususnya, ataupun yang paling parah ini apabila kalian munafik ke guru ya, di depan baik, di belakang kalian menggunjing. Apabila begitu juga kepada orang-orang lain, kita nggak boleh munafik. Ya, kita omongin aja. Kita nggak suka bilang nggak suka, jangan ngomongin di belakang. Ya. Ente anak nggak suka sama ente hitam, bilang aja begitu. Anak nggak suka sama ente ini bau, bilang aja daripada gibah. Itu orang itu bau banget ya. Nah, akhirnya nyebar, ya dosanya pun ketika ini si B nyebar juga, si C nyebar juga, ente yang bakal jadi sumber dosanya. Ketika ini nyebar terus ngalir kepada kita, bukan amal baik tapi amal naudzubillahi min. Adapun yang ketujuh, yang keenam itu buat orang-orang munafik, orang-orang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang menyembah berhala, orang Hindu lah seperti itu. Seketika terus ditanya-tanyakan, terus yang kelima siapa, yang keenam siapa?
Yang keenam dikasih tahu adalah orang Nasrani. Seketika jawab yang nomor 7, Nabi Muhammad nanya, terus yang ketujuh yang terakhir siapa katanya? Yang nggak terlalu panas lah, yang nggak terlalu panas, paling atas. Kalau yang paling bawah kan orang munafik. Yang ketujuh siapa katanya? Malaikat Jibril terdiam. Dipaksa terus, siapa sebetulnya, siapa yang ketujuh ini, siapa? Masih juga terdiam malaikat Jibril karena malu, takut sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo ya Jibril, beritahu aku katanya. Dengan berat hati malaikat Jibril mengatakan, neraka yang ketujuh itu untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang pendosa besar yang akan dimasukkan ke dalam neraka tersebut. Seketika mendengar kabar tersebut, Nabi Muhammad sedih, sesedih-sedihnya. 3 hari 3 malam para sahabat datang ke rumah Nabi Muhammad. Assalamualaikum, Sayyidina Abu Bakar datang, gak dijawab. Begitu juga terus ditungguin. Assalamualaikum ya Rasulullah, hal maujud fi hunak, apakah engkau ada di dalam ya Rasulullah? Terus dia assalamualaikum, gak keluar juga. Rasul keluar cuman sholat berjamaah, masuk lagi, sholat berjamaah, masuk lagi, nggak kayak biasanya. Rasul di dalam ini ngapain? Rasul di dalam itu sujud terus menangis karena apa? Karena umatnya bakal bakal direbus di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ada nggak pemimpin yang begini? Pedulinya sampai begini, ya, cintanya sampai begini, perhatiannya sampai begini. Lihat tuh, Nabi Muhammad terus sujud sehingga tidak ada yang bisa mengganggunya. Menangis terus karena umatnya, ya, terus meminta kepada Allah permohonan, ya Rabb, ya Rabb, bantulah, tolonglah, janganlah ya Rabb, ana nggak ridho katanya, kata Rasulullah. Terus 2 hari 3 hari ketemu Sayyidina Umar bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar. Ya Sayyidina Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Apa? Kenapa aku menangis? Karena aku sudah 3 hari tidak bersemu dengan Rasulullah. Udah beberapa hari gak ketemu dengan Rasulullah, gak ketemu sehari aja. Sahabat ini ada yang gak makan, ada yang gak minum, sampai lemes, sampai kerempeng. Ya, karena apa? Karena kerinduan yang begitu berat. Makanya para sahabat dengan kita ini bedanya 70%. Ya, para sahabat semuanya beramal 70% bagus. Kalau kita 30% aja udah alhamdulillah. 30% aja udah alhamdulillah, itu udah dibilang wah masya Allah 30% juga. Beda jauh dengan para sahabat. Tapi yang paling dirindukan, paling dicintai oleh Nabi Muhammad itu adalah kita. Kita yang setiap hari berdosa, yang jarang ingat kepada Nabi Muhammad, yang selalu lupa kepada Nabi Muhammad, yang sholawat hanya di dalam sholat saja. Akan tetapi yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad, di dalam riwayat Nabi Muhammad berkata sedang berkumpul dengan para sahabat, Nabi Muhammad sambil menangis ini ya, tuba liman ra'ani wa amana bih. Sungguh beruntung bagi kalian wahai para sahabat, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, semua yang ada di hadapan Rasul. Rasul bilang gitu, ente beruntung katanya. Liman ra'ani, bagi orang yang melihat kepadaku, kata Rasul, wa amana bih, dan beriman kepadaku. Ya, wajar enggak para sahabat ini masuk surga atau beriman kepada Rasulullah? Wajar apa tidak? Wajar apa tidak? Wajar, karena langsung lihat utusan Allah. Tapi Rasul mengatakan selanjutnya, tuba, summa tuba, summa tuba, summa tuba. 7 kali Rasulullah mengatakan tuba. Apa artinya tuba tuh? Beruntung, sungguh beruntung, sungguh beruntung liman la rohani wa amana bih, bagi kalian-kalian yang tidak pernah memandangku akan tetapi kalian beriman kepadaku. Ya, hum ikhwani, mereka itu adalah
saudaraku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diriwayatkan bahwa dijelaskan bahwasannya saudara itu terbagi-bagi, keluarganya Nabi itu terbagi-bagi ya. Secara global kullu mu'min taqi itu termasuk sahabat termasuk keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi secara khusus yaitu min Bani Hasim wal Muttallibi, dari Bani Hasim dan Bani Muttalib yang di dalam nasab, yang dimana nasab tersebut diharamkan menerima zakat, itu adalah keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi secara global kita ini adalah keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun ada yang dikhususkan, yaitu adalah Bani Hasim dan Bani Muttalib. Bawa pulpen apa tidak? Nulis apa tidak? Didengerin apa enggak? Iya, ya. Ngapain duduk doang di sini? Ya, kalau ente nggak dapat faidah, kalau nggak dapat manfaat, kalau nggak dapat rasa kerinduan kepada Nabi Muhammad, memang bagus, nggak ada yang salah. Duduknya aja di sini udah bagus. Nggak bawa pulpen, nggak bawa pensil, memang bagus. Masa iya ente pengen diem di bawah mulu? Coba kalau kita faham, Allah naikkan derajat satu. Faham 2 ilmu, naikkan lagi derajatnya. Paham 3 ilmu, naikkan lagi derajatnya. Setiap yang tadi diomongkan itu adalah manfaat, ya, faidah. Oh iya, berarti keluarga Nabi itu terbagi jadi 2, dari umum dan khusus. Yang umum itu adalah kullu mu'min taqi, semua mukmin yang bertakwa, itu adalah keluarganya Nabi Muhammad. Adapun secara khusus itu adalah dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Itu faidah sebetulnya ya. Agar apa? Agar kita ini tidak mati hatinya. Banyak ulama yang mengatakan sekarang di dunia ini jasadnya hidup, seakan-akan dia tuh mati. Karena apa? Karena udah nggak bisa lagi nerima taufik, nggak bisa lagi nerima nasihat. Itulah yang dikatakan dengan bahwasannya hayatuhu kal maut, hidupnya dia seperti meninggal. Beda kalau kalian ini punya ilmu, kalian berilmu, matinya pun seakan-akan hidup. Lihat Imam Syafi'i, beliau sudah tidak ada, udah berapa ratus tahun yang lalu, tapi seakan-akan ada aja di hadapan kita. Ucapannya, dalilnya kita pegang selalu, seakan-akan ada orang tersebut. Coba kalau kita meninggal, sekarang aja hidup di sini tuh kayak nggak dianggap oleh orang lain ya, nggak ada manfaatnya, nggak bisa ngingetin kepada orang lain, nggak bisa ngingetin kepada anak-anaknya. Untuk apa? Mending mati aja. Mau mati? Mau mati apa enggak? Yang bilang nggak mau, padahal kalau mati sekarang langsung masuk surga loh. Mau mati apa enggak? Beneran, nggak bohong. Ini lagi ngaji ya. Ketika kalian mati dalam keadaan syahid, aduh haus, bentar. Ketika kalian mati dalam keadaan mati syahid, kalian bisa memberikan syafaat 70 orang keluarga yang kalian cintai. Mau nggak? Nggak ada yang mau. Masya Allah, kampung Grand Rismo nggak mau beri syafaat kepada saudaranya ya. Mau, tapi dengan nanti aja Bib, gitu dong. Mau apa enggak? Nanti bilang.